Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan, NIM 2022070046, kelas 2B, mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen pengampu Naila Fauzia, SPD, MA. Menjelaskan tentang pengertian pembelajaran bahasa anak. Pembelajaran bahasa merupakan salah satu dari bidang pengembangan kemampuan dasar yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua, tujuan pembelajaran bahasa anak. Pengembangan bahasa bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara cepat, mampu berkomunikasi secara efektif, dan membangkitkan minat untuk dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun beberapa tujuan dan manfaat lainnya dari mengembangkan bahasa pada anak. Yang pertama, mengelola kata dengan baik. Yang kedua, mengekspresikan kata dalam bahasa tubuh. Yang ketiga, mampu menyampaikan kata secara utuh. Yang keempat, melatih anak dalam memberikan argumentasi. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan intelektual. Yang ketiga, ciri-ciri pembelajaran bahasa anak. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dan yang kedua, sebagai alat ekspresi diri, bahasa Indonesia merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Yang ketiga, kegiatan berbahasa Indonesia mencakup kegiatan produktif dan reseptif di dalam 4 aspek berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Adapun yang keempat, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra manusia Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, fungsi pembelajaran bahasa anak sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan dasar anak, serta mengembangkan ekspresi, perasaan, imajinasi, dan pikiran. Anak-anak bisa menjadikan bahasa sebagai media untuk berpikir. Seiring waktu, saat kosakatanya sudah banyak, mereka bisa mulai menciptakan suatu kalimat meski awalnya terbata-bata. Anak sudah bisa menyusun beberapa kata. Bahasa banyak memberikan manfaat bagi manusia, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa, dan juga sebagai identitas suatu, karena bahasa dapat menunjukkan dari negara mana orang itu berasal. Bahasa juga berfungsi sebagai hubungan antar pribadi dalam lingkungan. Bahasa juga berfungsi bagi diri anak sendiri.
Anak menyatakan pandangannya, perasaannya, dan sikapnya yang unik serta melalui bahasa anak dalam membangun jati dirinya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.